Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ulas tahap kedua, yaitu aset atau memperbesar aset, memperbanyak aset. Dalam artian begini ya, usaha jamur atau usaha apapun itu aset kita kalau stagnan, tidak nambah-nambah, itu ya penghasilan kita juga nggak nambah-nambah, stagnan saja. Nah, di dalam usaha budidaya jamur itu ada sistem penambahan aset. Setelah kita pelajari bab pertama atau yang tadi ilmu, tahap pertama kan ilmu. Kalau ilmu kita sudah paham, sudah mempunyainya, terus selanjutnya adalah penambahan aset. Kenapa? Ya, kalau tidak berkembang menambah aset ya susah juga. Setelah kita punya ilmu, akan mudah mengembangkan namanya aset. Aset itu kita dapat dari mana? Bukan dari bank ya, atau minjem bank atau jual tanah atau jual apa gitu kan. Artinya nambah aset itu adalah berkembang dari cuan yang kita hasilkan dari budidaya jamur kita sendiri. Jadi kalau saya sendiri kan begini, saya targetkan aset itu, saya targetkan katakanlah tahun ini targetnya apa, tahun depan harus punya yang mana gitu. Nah, aset pertama adalah kumbung, itu nomor satu yang saya pelajari. Kumbung, kenapa kumbung? Bukan alat atau bukan apa ya, kumbung. Nomor pertama adalah kumbung, karena logikanya sederhana. Kita kalau mau makan saja, kita butuhkan itu adalah piring. Dalam artian kumbung itu seperti piring ya, tempat nasi atau tempat sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kalau kita bikin backlog banyak, kalau nggak ada kumbungnya ya mau taruh di mana, di rumah tetangga ya nggak mungkin. Nah, dari penambahan kumbung inilah ini akan memicu kita secara tidak langsung untuk mengisi kumbung tersebut. Kalau kumbungnya sudah jadi, sudah ada kumbung atau ya gitu, gimana cara kita ngisinya? Nah, itu akan jadi pemicu dalam diri kita sendiri untuk semangat gimana caranya mengisi kumbung tersebut. Nah, dari kumbung inilah kita nanti akan mendapatkan aset berikutnya. Katakanlah di periode pertama kita cuma punya 1000 backlog atau kumbung yang kapasitas 1000, 2000 gitu kan. Itu untuk belajar kita, untuk tahap belajar. Terus tahap selanjutnya untuk berkembang menambah aset. Nah, dari 2000 inilah hasil dari 2000 backlog misalkan gitu ya, hasilnya sebagian kita sisihkan untuk menabung, untuk membuat kumbung. Kumbungnya sudah jadi, terus kita berpikir atau mewujudkan isinya juga. Jadi yang 2000 inilah hasilnya nanti dialokasikan ke kumbung berikutnya, bukan untuk konsumsi saja ya, atau untuk yang lain. Kalau hasil dari kumbung pertama itu kita buat sesuatu yang di luar jamur, saya yakin kumbungnya pasti itu saja. Maka dari itu, apabila kita sudah menghasilkan cuan atau profit dari kumbung pertama, kita alokasikan ke kumbung berikutnya. Ini penting sekali. Saya biasanya per tahun, setelah saya 4 tahun memulai budidaya jamur, saya 4 tahun berikutnya saya 3 tahun ya, saya belajar 3 tahun. Dari 3 tahun itu saya nambah satu, walaupun tidak besar. Paling berapa? Dulu saya pertama itu sekitar 1000 backlog.
1000 backlog, terus saya nambah lagi jadi 2500 backlog, kemudian nambah lagi jadi 4500 backlog, terus nambah lagi jadi 8000 backlog, dan sekarang alhamdulillah ada kumpul kapasitas 15.000. Ini aja belum keisi, tuh masih kosong. Nah ini masih kosong. Ini baru sebagian saja yang saya isi. Yaitu berkembang ke periode kedua, yaitu aset kita harus kembangkan dulu. Jangan cuan ini buat foya-foya atau buat yang lain. Tetap itu wajib, sebagian, walaupun tidak semua, ya sebagian saja. Sebagian untuk bikin kumpung ya nggak usah yang mewah-mewah kalau memang modalnya tidak mencukupi. Yang penting fungsi kumpung itu ya menjadi rumahnya backlog, dan rumahnya backlog itu yang sesuai dengan kebutuhan backlog atau kebutuhan jamur kita, bukan yang mungkin mewah-mewah, tembok dikasih AC kan. Itu belum cuan saja sudah bangkrut kita mungkin ya, kecuali kalau modal kita besar ya tidak masalah, uang Anda sendirian misalnya gitu. Tapi untuk yang modalnya tipis seperti saya ya seadanya. Saya dulu malah kepengen bikin kumpung dari bambu, full bambu, terus atapnya juga mungkin dari terpal gitu kan. Yang penting murah, yang penting bisa untuk jadi tempatnya backlog. Dan dari situlah kita pelan-pelan, kalau perlu sih setiap setengah tahun ya, setengah tahun kita nambah satu kumpung, setengah tahun nambah satu kumpung. Kalau nggak bisa setengah tahun ya setahun sekali nambah kumpung, atau 2 tahun sekali nambah kumpung, karena itu wajib. Kalau kita ndak nambah aset ya repot untuk berkembang, karena di dalam budidaya jamur itu sebenarnya untungnya kecil sangat ya. Katakanlah kita 1000 backlog ya, banyak yang menteorikan per backlog itu keluar 3 on, katakanlah kita itulah teori itu. 1000 backlog itu kurang lebih dapat 300 kilo, 3 kuintal. Kalau dikalikan harga jamur di sini harganya itu 15.000, ya kurang lebih dapat 4.500.000, katakanlah gitu ya. 4.500.000 itu kotor, kita potong lagi biaya produksi backlognya. Saya produksi backlog itu kurang lebih 1.500 per backlog. Perawatan dari awal sampai akhir itu kurang lebih 500, katakanlah 2.000. Berarti keuntungan saya itu kurang lebih 2.500.000. Itu selama 4 bulan. Coba bayangkan 2.500.000 dibagi 4 bulan, itu per bulannya kena berapa? Karena 600.000 ya, per bulannya dapat 600.000. Kalau cuma 1000 backlog, 1 bulan dapat 600.000, itu aja masih berpotensi ada kegagalan atau apa yang lain gitu kan. Oke, kita katakan 500.000 lah, itu harga jamur 15.000 loh ya. Apalagi jamurnya yang harga pasaran 10.000, ya dapatnya berapa gitu sendiri kalau cuma kita produksi 1000 backlog. Kalau sudah punya kumpung baru diisi backlog. Nah ini mengisi juga butuh biaya lagi ya. Kumpung itu juga biaya, dan isinya juga biaya. Nah, inilah yang dinamakan aset. Kalau kita sudah punya aset, untuk mendapatkan keuntungan atau profit itu jauh lebih mudah, atau keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya itu jauh lebih mudah. Tetapi tetap ada tapinya ya, itu juga butuh tenaga yang lebih banyak daripada sebelumnya. Katakanlah 1 kumpung ini kita tenagai 1 orang, berarti 2 kumpung ya harus 2 orang. Kalau nambah lagi 3 kumpung berarti harus 3 orang. Kalau 4 kumpung berarti 4 orang.
Itu saya mikirnya seperti itu. Nah, kalau sudah dari situ kalau kita sudah nambah aset, yang kedua ya, nambah aset, fokusnya tuh nambah aset ya, bukan ke dapat berapa sih kita dari ini. Per bulan kita harus dapat pemasukan dari jamur berapa juta, bukan begitu prinsipnya, bukan begitu. Prinsip dalam tahap kedua adalah nambah aset gitu ya. Nomor satu adalah ketika kita mendapat keuntungan dari budidaya jamur, tahap pertama adalah keuntungannya itu sebagian kita alokasikan ke ilmu, entah ilmunya itu ya dari mana, seperti yang video sebelum saya sampaikan ya. Sama juga yang tahap kedua, yaitu nambah aset itu ya dari keuntungan budidaya jamur yang sebelumnya. Keuntungannya kita alokasikan ke aset, jangan semuanya kita habiskan untuk konsumsi, untuk gaya hidup, untuk beli ini beli itu yang tidak ada hubungannya sama jamur. Seperti itu ya. Untuk tahap ketiga yaitu hasil. Nah, nanti akan kita sambung lagi ke video berikutnya. Dan saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.